Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, saya muliakan, dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mohon kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak pernah terhenti, terus menerus digelontorkan kepada kita. Tidak bisa dihitung. Salah satunya petang ini, malam ini kita oleh Allah diberi kemudahan untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu supaya kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan kita pulang ini supaya selamat. Pulang kemana? Pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi raji'un, ilaihi turja'un. Maka semakin banyak ilmu, insya Allah perjalanan pulang kita semakin baik, semakin lurus. Tidak banyak mampir-mampir kecuali sholat ya. Karena bisikan agar kita mampir itu banyak sekali. Bisikan-bisikan agar kita pakai mandek dulu itu banyak, rest areanya banyak. Yang kemudian kalau tidak hati-hati, kesuwen mampir, kemudian lahli perjalanannya. Makanya thalabul ilmi ini fardhatun, oleh Allah diwajibkan, supaya kita semakin tahu bahwa perjalanan pulang kita ini, karena kita ini senantiasa hakikatnya sedang berjalan menuju pulang kepada Allah, dan semua pasti akan sampai, tidak tahu kapan itu sampainya. Nah, maka perlu memperbanyak ilmu agar perjalanan kita itu lancar. Sehingga Allah SWT sangat menghargai hamba-hambanya yang dengan ikhlas mencari ilmu itu. Malam ini malam Rabu, yang mestinya Ustadz Ismunanto ya. Karena sesuatu hal saya menggantikannya. Kemudian nanti pulang, setelah kita pulang dari masjid, dalam batin kita Bapak Ibu kemudian bismillah, sok malam Rebu aku mangkat meneh gitu, atau kemana yang malam Senin, sok malam Senin mangkat meneh, atau yang Sabtu atau Ahad pagi, kemudian Ahad pagi besok saya akan berangkat lagi, atau mungkin yang Rebu malam, besok Rebu yang akan datang saya berangkat lagi, niat karena ingin tambah ilmu. Maka rentan waktu itulah kita insya Allah dicatat oleh Allah, kita berada di jalan Allah. Dan status kita status
bahwa kita ingin selalu dekat kepada Allah. Itulah status yang terbaik. Jangan statusnya minggu depan aku kudu neng Pak Won Mall gitu. Berbeda. Ya. Tapi kalau ngaji ya bagus ya. Yang angel hukumnya itu ngaji sambil belajar loh. Hukum berat angel. Nah, Bapak sekalian, jadi satu nikmat yang besar bahwa kita malam ini bisa hadir untuk thalabul ilmi. Ini sesuatu yang insya Allah oleh Allah benar-benar dicatat akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri atas nikmat Allah ini. Jamaah rahimahullah, malam ini kami akan menyampaikan bersama-sama kita belajar memahami satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Naim, Hakim Ad-Dailami dan Ibnu Asyakir yang bersumber dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ada pelajaran penting yang mungkin menjadi perhatian kita, dan semua apa yang disampaikan Allah kepada Nabi atau dari Rasulullah kepada kita itu semua harus jadi perhatian kita. Itu wajib. Nah, dalam hadis yang agak panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu ila ya'ahul mursalina ya'ahul mundirina andir qaumaka alla yadkhulu baitam min buyuti illa biqulubin salimatin wa alsunin sadiqatin wa aidin naqiyatin wa furujin tahirah wa la yadkhulu buyuti wali ahadin min ibadi inda ahadin minhum dulamatun fa inni al'anuhu ma dama qa'iman baina yadayya yusalli hatta yarudda tilka dulamata ila ahliha fa idza fa'ala fa inni akunu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa akunu basarahu alladhi yubsiru bihi wa yakunu min awliyai wa asfiyai wa yakunu jari ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i fil jannah. Allah mewahyukan kepadaku. Di hadis qudsi itu kan firman Allah yang tidak tercampur dalam Quran. Jadi Allah langsung kepada Rasulullah SAW. Allah telah mewahyukan kepadaku, wahai saudara para rasul, ya akhul mursalin, wahai saudara para rasul, wahai saudara para pemberi peringatan, ya akhul mundirin, berilah berita peringatan kepada kaummu agar mereka jangan memasuki satu rumah pun dari rumah-rumahku, yaitu masjid, kecuali dengan hati yang bersih, lidah yang benar, tangan yang suci, dan kemaluan yang bersih. Dan janganlah mereka memasuki salah satu rumahku, masjid, padahal mereka masih tersangkut barang aniayaan hak orang lain. Sesungguhnya aku tidak memberi rahmat selama ia berdiri di hadapanku melakukan salat sampai ia mengembalikan barang aniayaan itu kepada pemiliknya.
apabila ia telah mengembalikannya, aku akan menjadi alat pendengarannya, yang dengan alat itu ia bisa mendengar. Dan aku akan jadi alat penglihatannya, yang dengan alat itu ia bisa memandang atau melihat. Dan ia akan menjadi salah seorang wali dan orang pilihanku, dan akan menjadi tetanggaku bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada yang ditempatkan di dalam surga. Jamaah rahimahullah. Jadi dalam hadis ini, atau tadi kita hadis di atas tadi kita bacakan tadi, ada kata ahal mursalin, saudara para rasul. Kata-kata itu adalah salah satu sifat yang mulia bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua para rasul itu bersaudara. Mereka datang dari sisi Allah, membawa agama Allah. Nabi Muhammad SAW datang terakhir sebagai penutup, namun membenarkan semua kitab dan syariat mereka sebelumnya. Menjadilah beliau saudara mereka. Begitu juga tentang kata ahal mundirin, saudara para pemberi peringatan, adalah satu kata pujian yang menjadi salah satu sifat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah beliau mempunyai dua sifat yang sering dijadikan satu dalam sebutannya, seperti dalam ayat surah Al-Ahzab 45, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai orang yang menjadi saksi, syahidan, sebagai orang yang memberi kabar gembira, wa mubasyiran, dan sebagai orang yang memberi kabar peringatan, wa nadhiran. Jadi Rasulullah itu 3 pujian. Yang pertama syahidan, sebagai saksi. Nanti di hari kiamat beliau akan menjadi saksi kepada umatnya. Maka kita harus berbaik-baik dengan saksi kita sekarang ini. Kita harus berbaik-baik. Kalau bahasa ya bukan guyon ya, bahasa memudahkannya, kita masuk surga itu kan butuh perantara, butuh koneksi. Bahasa kita dunia butuh wong jero. Wong jerunya itu Kanjeng Nabi itu. Maka sekarang baik-baiklah kepada beliau. Ya. Ada order. Berbaik-baiklah kita kepada beliau, karena memang harus kepada beliau kita segalanya, mengikuti beliau. Memperbanyak bersolawat. Kita sudah dituntunkan bagaimana bersolawat. Jangan sampai bersolawat malah boros-boros. Bersolawatnya malah kemudian dolanan. Saya sempat buka di medsos itu dalam rangka Maulid Nabi kemarin, ada grup LC, Pak. LC ini pemandu karaoke. Itu ngenengke maulidan. Maulidan dengan pakaian ala mereka. Yang tentu ya sekolah kayak seorang mungkin berjilbab, mungkin. Itu ada ya tahu Ustadz atau Gus ya, tahu yang pemimpin itu dengan baca sholawat itu. Iki model apa meneh? Durung kapok lah ya, durung kapok. Kita dulu sedikit agak bicara tentang Islam ini yang roto. Ya apa adanya, memang kita bicara tentang agama ini harusnya apa adanya. Itu mungkin sudah dicap sebagai intoleran, radikal, tidak Pancasila.
kita mengatakan itu haram itu, wah itu intoleran itu, radikal. Dulu kan sempat gitu. Ketika sekarang diblok KPK, orang wani ngomong radikal. Tadi itu dalam rangka maulid Nabi. Kalau itu ya bukan dalam bentuk kita ingin dicintai Nabi, kayaknya itu malah mengejek Nabi. Bersolawat dengan pakaian mereka yang seperti itu, joget-joget. Lah sing pandu yo yo kata ya seorang guru ngaji lah. Jenggote tuh aja. Ya Nabi salam alaika itu di ruang karaoke. Terus yang ambil gambar laku-laku pakai anting-anting tuh itu. Jadi mungkin muazine ya. Nah, alhamdulillah. Menurut kenyataan jadi ini kenyataan. Tetapi yang dimaksud ya kita bersolawat sesuai yang tuntunan yang ada. Pagi hari, petang hari, ketika sholat jelas. Yang secara lisan, yang secara hati, dalam hati, ya sholawat kita itu mengikuti apa yang beliau contohkan, beliau sunahkan. Kita lakukan ibadah-ibadah sunnah itu. Itulah kita dalam rangka ingin dekat kepada beliau sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat. Syahid dan beliau menjadi saksi. Ya, dia umatku, mereka umatku yang dia mengikuti aku sesuai perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah dan seterusnya. Dan yang kedua, Nabi itu menjadi mubasyiron, membawa berita gembira. Siapa yang beramal soleh surga, siapa yang bersedekah kebaikan akan ditambah. Tapi juga beliau sebagai nadhirun, membawa peringatan. Siapa yang lalai ya neraka, siapa yang seperti ini diazab. Sifatnya menakutkan. Itulah 3 pujian kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu sekalian, kembali ke tadi yang kita baca. Jadi maksud dari hadis qudsi itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk memperingatkan umatnya agar berhati-hati. Allah menekan kepada Nabi, kandono umatmu kon hati-hati dalam berusaha menjauhkan diri dari kesalahan-kesalahan, kedurhakaan, dosa-dosa. Jadi hati-hati, umatmu kandono hati-hati. Jangan memasuki satu masjid melainkan dalam keadaan suci, bersih dari sifat-sifat yang keji dan dari berbagai macam maksiat. Oleh karena itu janganlah memasuki masjid kecuali dengan hati yang bebas dari kekufuran. Tadi dikatakan kecuali dengan hati yang bersih, qalbin salim. Pada pertemuan yang beberapa waktu yang lalu dan dalam pengajian yang berbeda tapi jamaahnya juga kebanyakan sama, kita sampaikan tentang hati Bapak. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, sesungguhnya apa-apa yang sudah Allah beritakan itu melalui Quran, melalui firman-Nya, menjadi peringatan bagi manusia. Allah mengabarkan tentang bagaimana orang yang sekarang lalai di dunia. Allah mengabarkan akibat orang yang lalai sehingga menjadi tidak taat kepada Allah. Akibatnya diterangkan seperti Fir'aun, seperti Qarun, Haman, ya, Abu Lahab dan seterusnya itu.
itu sebenarnya menjadi peringatan bagi manusia. Nek kowe ngono kuwi, sesuk ya kaya kuwi kan gitu. Lima kana lahu qalbun, bagi mereka yang punya hati. Nek gak punya hati mbok kandhanono ya ngono, ya wis ora pengaruh. Makanya hati itu ada yang dari urutan terbawah, ada yang mati, qalbun mayit, ada yang baru sakit, qalbun marid, ada yang terbaik yaitu qalbun salim, sehat bersih. Makanya pentingnya betapa pentingnya kita merawat hati dan supaya selalu sehat hati kita, Bapak Ibu. Kalau jasad kita ini mati, meninggal dunia, selesai dikubur, sampun rampung, sudah. Tapi ketika hatinya mati, padahal jasadnya masih hidup, artinya orang hidup meninggal hatinya mati, itu akan membahayakan berlanjut sampai akhirat. Kalau jasad kita mati selesai dikubur, tapi hati kalau mati bisa berakibat sampai nanti selama-lamanya di akhirat. Betapa upaya kita agar badan sehat, jasmani sehat ini kan luar biasa Pak, usaha kita aja. Vitamin, tidak lupa, yang berpotensi tensinya tinggi ya harus protein amlodipinnya atau yang lainnya. Kadang yang anti lali sedina ora minum wis panik ya. Wah, aku mau lali ora ngombe. Saking ingin kita sehat, Pak. Dan memang harus begitu. Bagaimana setiap hari minimal pinten Pak, berjalan selama 30 menit minimal dalam rangka supaya fisik kita sehat. Bagaimana minum air putih dan seterusnya. Ya tentu Dr. Zainal sudah menerangkan itu. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana supaya hati ini juga sehat. Yang terawat, yang lahiriah saja. Ya Allah juga sudah memberi resepnya. Kalau mau sehat, ya jelas alladzina amanu bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Diawali dengan orang yang beriman dan hatinya akan tenang. Ketika ada iman di dalam hatinya, hanya dengan zikrullah maka hati kita manusia itu akan tenang, mutmainnah, ada ketenangan. Hanya rano liyane dengan kita memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, taat kepada Allah, itu yang menyebabkan hati tenang. Kalau tenang jadi sehat. Kalau sehat akan membawa semua yang punya hati ini menjadi baik. Ya, kalau tidak sehat kan bisa loh Bapak Ibu pada tindak masjid itu, misalnya tindak di jalan kaki atau naik motor. Kadang-kadang kita nemu ya mau ke masjid itu ada orang bu tonggone, bu koncone, dia duduk di teras jagongan gitu. Nanti kita pulang bisa jagongan. Arep nang masjid iki sak isih jagongan meneh. Ada mulai ke masjid isih jagongan meneh. Wah, luar biasa. Sing dikandake opo ngene. Mungkin kalau ngandake DPR ini rampung-rampung ya. Bayang banget. Jadi itu Pak, hati itu penting. Berarti nah itu jelas alamatnya hatinya mengajak kurang bagus. Wong wayah ibadah tidak ibadah. Mengapa? Karena memang tidak pernah dirawat supaya asupannya salah. Karena hanya zikrullah membuat hati itu sehat. Sedangkan zikrullah tidak pernah dilakukan. Bisa jadi malah wong rewar-rene masjid iki ora kesel. Mungkin malah ngono ki lho. Kok yo ora memeng lho. Apa ora penak lungguhan kene iki. Ana kopine, ana telone. Mungkin bisa begitu, Pak. Maka kan dalam Quran itu dalam surat Al-Balad itu kan ada Pak.
mereka memilih jalan yang tidak mendaki ya. La usmu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu alla yaqdiru ali ahad yaqulu ahlaqtu ma lalu bada ayasabu alam yarau ahad alam naj'al lahu ainain wa lisana wa sifatain wa dainahu najat falaq tahamal aqabah wa ma tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqur raqabah. Jadi Allah itu memberi pilihan, kamu ingin mendaki atau tidak jalan hidup ini. Nek ora ya istri mau neng omah wae. Misal sholat Allah neng omah wae. Dia nggak ingin yang mendaki. Padahal hidup ini harus mendaki wae. Nek pengen menuju kemuliaan, harus ada pendakian. Tapi banyak orang yang milih sing landai-landai saja. Maka kita berjamaah ini mendaki. Dan itu memang yang disayang. Arab rasa jamaah ganjaran oke kan gitu. Rekor milih kan rasa maca Quran ning ganjaran oke kan pengine ngoten Pak. Apa mulai ekstrim mulai rasa salat ning mlebu swarga. Aku wis pilihan paling kan gitu. Kita mau harus mendaki. Ingine duwe anak ning ra repot. Lah wong ngendi kok duwe anak ora repot. Itu sudah seperti itu, bahkan sudah suatu harus kita lakukan. Begini enak nikah, yo seneng terus orang repot lawan nikah, anak mesti repot. Nah, jangan kudu repot. Itu sudah jalan yang harus kita lalui, jalan mendaki menuju kemuliaan. Langsung ngajeng Bapak Ibu. Jadi hati ini harus dirawat supaya sehat. Maka Allah wanti-wanti, jangan kau masuk rumahku kecuali hatinya baik. Hatinya dalam keadaan salim. Karena hati yang salim tadi di dalamnya pasti ada Allah, ada Rasulullah, kalimah-kalimah Allah baik yang baik-baik yang ada. Nah, kejadian saat ini Bapak yang memang di Indonesia baru heboh tentang demo ini kan, saya membayangkan teman-teman di DPR itu sempat enggak ya ke masjid itu. Nek pas Bali itu doneng masjid orang. Apa dia sudah membaca hadis ini? Aku ora ini masjidnya gitu kira-kira. Karena merasa hati ini mungkin uangnya banyak, harta banyak, tapi merawat hati belum tentu bisa. Merawat tubuhnya pasti ya, makannya boleh terjaga, kebutuhan rumah terjaga. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. Al-Baqarah 10 sering kita dengar. Manusia itu artinya ada penyakitnya dan semakin ditambah penyakitnya karena memang tidak pernah diobati. Saya loro hatinya karena saya loro tidak diobati, tidak dirawat menyebabkan walau adzabun alim. Allah akan mengazab orang dengan azab yang pedih. Mengapa? Bima kanu yakdzibun, karena hatinya penuh dengan dusta. Penyakit hati yang paling parah itu dusta. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ini sering loh rapat sampai larut malam gitu kan. Ceritanya Pak Sawung itu, anggota dewan itu, sayang tidak ada yang bertanya sampai malam ini bahas apa gitu ya. Untungnya rano sing takon ya. Jangan-jangan sampai malam tuh bahas kenaikan gajinya dewe. Jadi apa? Ngapunten apa sih? Ngapunten. Artinya dusta itu, waduh, sangat rawan sekali. Sementara dusta atau kebohongan itu harus dilakukan kadang-kadang karena untuk menutupi dusta yang kemarin.
Hari ini berdusta karena menutupi dusta yang kemarin. Besok berdusta karena menutupi dusta hari ini. Terus nek ora konangan. Tetapi Allah Maha segalanya. Mbok arep sak rapet-rapetmu, kalau itu ada dusta pasti terbongkar, bahkan menjadi hina. Kurang opo kuate Ahmad Sahroni, terbongkar flash disknya itu dilalah kok ya tadi, kecekel penjara itu ya dibuka itu kayak isine warna-warna sing maune yakin ora yakin nek ora bakal ana wong bisa membuka. Bagi Allah gampang klik tombol mulutnya. Tadi kan juga orang masuk masjidku ketika lisannya baik, lisannya tidak dusta. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya orang itu bisa tergantung pada lisannya. Tiang Jawi ngendika apa Pak? Napa niku? Lati ini napa? Aji ning diri lati. Guna tergantung pada lati atau terletak pada lati, artinya pada lisan. Nek aji ning rokok saka busana. Oh, nek aji ning diri saka lati. Gampang bagi Allah melesetke dengan kata-kata, satu kata tolol saja rumah terbakar, bahkan mencekam. Dan ternyata aja Dawudi Pak, Dawudi ternyata seorang Pak Luhut yang hebat, orang ya wedi juga mikir diawali kata tolol. Tidak mengira kan seperti itu. Ini kenyataan yang bisa kita lihat. Allah kalau sudah mendaki orang itu terhina, dari yang paling terhormat langsung jadi terhina, bisa. Dari berkuasa menjadi jatuh, bisa. Patrio, kuya-kuya dan seterusnya. Itu contoh Pak. Ini contoh tadi. Maka kata Allah, bersihkan dulu hatimu. Artinya ketika orang mau masuk rumahmu itu, usahakan disitulah kemudian bersih-bersih hati. Bersih-bersih hati itu supaya jauh dari kedurhakaan, kekufuran, dosa, kemunafikan, dan dusta. Bapak Ibu sekalian, dari sekian hadis tadi baru satu ya tentang menjaga hati. Besok dilanjutkan kapan-kapan kalau ada kesempatan lain. Makaten Bapak Ibu, mudah-mudahan ini jadi renungan kangge kula pribadi saya Bapak Ibu, dan semoga juga renungan untuk Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni atas dosa-dosa kita. Akhiri nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.